Salam, selamat malam saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan saya malam hari ini, Pendeta Sabto Harsoyo. Pada malam hari ini, di bawah topik besar membangun imun tubuh rohani, kita sampai kepada sisi atau aspek yang keenam dari petunjuk Rasul Paulus bagaimana orang-orang Kristen pada zaman ini membangun imun tubuh rohani sehingga setiap orang percaya mampu untuk memenuhi panggilan peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan, melawan penguasa-penguasa di udara. Apakah senjata yang keenam yang dimaksudkan Rasul Paulus, saudara sekalian? Dalam kesempatan ini kita akan membaca masih di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayatnya berbunyi demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan. Rasul Paulus memberikan gambaran perlengkapan senjata keenam yang dibutuhkan bagi seorang prajurit untuk maju di medan perang. Itu ialah ketopong. Kita pasti dengan mudah dapat memahami dalam konteks prajurit zaman Perjanjian Baru, prajurit Romawi khususnya, mereka memakai semacam pelindung kepala yang disebut sebagai ketopong, biasanya terbuat dari logam untuk melindungi bagian kepala yang sangat vital ini dari serangan musuh, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, apakah ketopong yang melindungi kepala memiliki makna rohaniah di sini? Saya mencoba memahaminya. Kita pasti paham bahwa kepala juga bagian yang sangat vital dalam diri seseorang. Di dalam kepala ada otak, di mana dalam otak ini manusia berpikir, manusia mampu untuk menganalisa sesuatu, manusia mampu untuk menyatakan pandangan-pandangan dan pikiran-pikiran. Tentu kita mengerti bahwa peperangan yang dimaksudkan di sini adalah bukan peperangan fisik, tapi lebih kepada peperangan rohaninya yang secara lebih konkret ini peperangan gagasan-gagasan, peperangan ide-ide, peperangan pandangan-pandangan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan saya merasa kita menyadari itu, bagaimana tiap-tiap hari kita diperhadapkan kepada tantangan itu. Tantangan yang berkaitan dengan nilai-nilai, pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, di mana dalam hal itu kita bisa mengalami kesesatan, penyimpangan pemahaman, dan ketersesatan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketopong ini menggambarkan keselamatan. Kita mengetahui keselamatan menjadi pokok yang sangat penting di dalam ajaran Rasul Paulus, terutama karena Rasul Paulus memiliki latar belakang yang unik, di mana Rasul Paulus sebelumnya adalah betul-betul seorang Yahudi dan seorang yang memiliki faham dan kedisiplinan yang tinggi di dalam keyakinan Yahudi, bahkan berkomitmen luar biasa untuk melindungi agama Yahudi dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga itu. Kita tahu cerita Rasul Paulus dan kita mengerti bagaimana pengalaman di Damsyik itu betul-betul merubah cara pandang nilai-nilai kerohaniannya itu, sehingga dia mengalami perubahan dalam melihat perjanjian lama, bukan seperti sebelumnya, tetapi di dalam terang yang baru, di dalam terang Injil Yesus Kristus.
Saudara sekalian, kata keselamatan memang diterjemahkan dari kata soteria yang berasal dari akar kata sotso yang berarti menyelamatkan. Pengertian sotso ini sebetulnya sangat penting. Sotso bisa digambarkan seperti seseorang yang membebaskan orang yang lain, tapi juga bukan hanya membebaskan. Sotso juga berarti memulihkan. Sotso juga berarti memperbaharui. Sotso juga berarti membenahi yang telah rusak. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ajaran mengenai doktrin keselamatan sangat penting dalam Rasul Paulus, di mana terjadi perubahan yang begitu mendasar dalam diri Rasul Paulus, dari seorang yang memandang keselamatan berdasarkan perolehan prestasi agama kepada keselamatan yang berakar pada anugerah karya Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat pernyataan Rasul Paulus bahwa dia betul-betul menyadari orang sebagai orang yang berdosa. Kalau kita mengingat ajarannya itu, dia pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa, di dalam surat Timotius. Nah, saudara sekalian, kita bisa memahami ini dari orang yang sebelumnya sangat mengandalkan kesalehan dan prestasi agama, bahkan berjuang demi agama dan keyakinan, berubah sampai kepada satu titik yang paling mendasar, bahwa dirinya sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Allah. Saudara sekalian, Injil itu apa? Injil itu ialah pada waktu seseorang mengalami kesadaran diri yang mendasar bahwa dirinya orang berdosa, bahkan lebih berdosa dari orang lain, dan dia betul-betul menjadi orang yang tidak layak di hadapan Allah itu, dan hanya oleh anugerah Allah saja dia memperoleh pembenaran dan keselamatan, pembaharuan, pemulihan, pengharapan oleh karena keselamatan berdasarkan karya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.